Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Nurrahma, NIM 202354, jurusan Sendra Tasik. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang administrasi kurikulum dengan dosen pengapu Bapak Hanifah Al-Qadri, SPD dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Materi yang pertama tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana. Selanjutnya ada pengertian administrasi kurikulum. Menurut Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003, administrasi kurikulum ialah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, menganalisis dan bahan pelajaran serta cara atau strategi yang digunakan lembaga pendidikan untuk dijadikan penyelenggara proses belajar mengajar atau dalam istilah kegiatan belajar mengajar atau KBM. Selanjutnya ada menurut para ahli. Menurut Suharsimin Arkanto, administrasi kurikulum adalah administrasi yang ditujukan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal. Menurut Dr. Hasbiullah, ialah rangkaian proses usaha yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kurikulum dalam pembelajaran dengan memusatkan upaya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar peserta didik. Selanjutnya ada ruang lingkup. Apa sih ruang lingkup administrasi kurikulum? Yang pertama ada pengorganisasian. Di dalam administrasi kurikulum, organisasi ini merupakan desain bahan untuk mempermudah peserta didik untuk mendalami serta menguasai bahan pelajaran serta mempermudah jalan belajar sehingga tujuan pembelajaran berjalan secara efektif. Dan yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum adalah proses belajar mengajar yang telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada perencanaan dan evaluasi. Perencanaan ini berfungsi sebagai pedoman dan alat pengaturan dalam manajemen pendidikan yang terdiri dari petunjuk berupa jenis serta sumber yang dibutuhkan oleh peserta, perlengkapan media pembelajaran dan tindakan yang harus dilakukan. Dan yang kedua ada evaluasi, adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Selanjutnya ada fungsi administrasi kurikulum.
Yang pertama ada penyesuaian, yaitu kemampuan pendidik untuk menyesuaikan bahan ajaran. Yang kedua ada integrasi, sebagian kesatuan proses dalam mengintegrasikan potensi-potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang unggul. Yang ketiga ada diferensi, sebagai alat yang memberikan pelayanan prima dari berbagai jenis perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang keempat ada persiapan, yang berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan dapat mempersiapkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, serta juga dapat mempersiapkan diri agar memiliki persiapan hidup di masyarakat. Dan selanjutnya ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan dalam kurikulum ini berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan peluang bagi siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang kedua ada fungsi diagnostik. Kurikulum sebagai diagnostik adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami perbaikan-perbaikan potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Baiklah, itu saja presentasi saya tentang analisis materi tentang administrasi kurikulum. Saya berharap materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan saya selaku pembawa materi. Dan sampai jumpa di tugas-tugas saya yang berikutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.